Iya. Iya. Ya. Iya. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi ke SMPN 237 ya Bapak ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Gimana Bu Lilin? Alhamdulillah juga sehat. Aduh, alhamdulillah. Ya Bapak, mohon izin meminta waktu Bapak sebentar untuk hari ini ya Bapak ya. Saya Lilin Septiana Wulandari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMPN 49 Jakarta. Hari ini saya akan minta waktu Bapak sebentar untuk wawancara sebagai tugas pemenuhan demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, luar biasa nih ketemu Pak Suherman yang pasti pengalamannya juga luar biasa. Selama ini sudah banyak menyelesaikan atau mengambil keputusan-keputusan berbagai permasalahan gitu ya Pak ya di sekolah. Baik Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bapak ya. Selama Bapak menjadi pemimpin, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Kalau ada, mohon bisa diceritakan Bapak. Betul. Baik, terima kasih. Selama saya menjadi kepala sekolah, permasalahan banyak, permasalahan yang harus dihadapi, yang tentunya dapat menimbulkan dilema untuk mengambil keputusan ya, karena sama-sama baiknya gitu kan ya. Dari sekian permasalahan itu diantaranya yang paling berkesan yaitu terkait dengan bagaimana memutuskan anak yang melakukan atau terlibat tawuran ya. Di satu sisi kita sudah punya tata tertib yang sudah disosialisasikan kepada anak dan orang tua. Di sisi lain juga ada kebijakan dari dinas bahwa sekolah tidak boleh gampang mengeluarkan peserta didiknya. Sementara kalau dibiarkan bisa menimbulkan nama baik sekolah, bahkan mungkin ya dinas juga gitu kan, menjadi buruk citranya gitu kan. Itu yang pernah saya alami mengenai dilema bagaimana mengambil keputusan apakah anak itu dikeluarkan sesuai dengan tata tertib kalau melakukan pelanggaran itu yang sudah mencapai 100 dikeluarkan, atau memang anak itu sesuai dengan arahan ya, kita dibina. Kita sudah mencoba membina ya, ternyata mengulang lagi. Saya dengan tim kami tentu memperkuat tim ya yang solid, yang kokoh dalam rangka menghadapi salah satu permasalahannya itu mengenai siswa, baik itu tim di manajemen ya, terutama kesiswaan, kemudian dengan wali kelas, dengan guru BK, bekerja sama dengan orang tua gitu ya, baik itu perjanjian tertulis maupun kita memanggil dari polsek atau dari TNI untuk pembinaan. Ternyata baru 10 hari kejadian lagi seperti itu. Tapi kami ya tentunya kalau mengikuti dari Bapak Ibu guru udah keluarkan aja gitu kan. Tapi kita sebagai pemimpin harus memikirkan matang-matang ya. Kita cari informasi dari informasinya dulu gitu kan ya. Ada identifikasi istilahnya, identifikasi dari permasalahan atau keputusan yang akan diambil itu. Kemudian tentunya informasi penting ya, terkait dengan permasalahan anak tersebut ya, bukti-bukti perjanjian, foto-fotonya, videonya dan sebagainya, pokoknya dikumpulkan semua ya. Kemudian saya juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri, jadi saya mengundang wali kelas, guru yang mengajar, kemudian guru BK atau guru BP ya, dengan tim manajemen duduk bersama
ya kan, menggali informasi mengenai anak tersebut, termasuk perjanjian-perjanjiannya, bukti-buktinya kita kumpulkan supaya kita mengambil keputusan jangan sampai salah. Sebab namanya anak sudah dikeluarkan itu namanya sudah tidak bagus, cari sekolah pun akan susah, akan tercoreng. Namanya dikeluarkan akan susah. Kita harus ingat bahwa anak itu punya masa depan. Anak ini punya masa depan gitu. Kalau dia dikeluarkan nggak dapat sekolah, otomatis nggak bisa sekolah gitu. Ya, seperti itu mungkin menjadi sementara ya. Jadi tadi salah satunya contoh kasusnya adalah penyelesaian permasalahan anak, kasus tawuran ya Bapak ya. Lantas keputusan apa intinya yang tadi kesimpulannya, keputusan apa yang Bapak putuskan akhirnya dalam masalah tersebut Bapak? Ya, setelah melihat alternatif dari informasi tadi kan mencari alternatif bagaimana jalan keluarnya istilahnya. Keputusan apa yang harus dipilih yang terbaik dari yang baik gitu kan ya. Akhirnya mungkin salah satu jalan keluar kita tidak mengeluarkan, tetapi harus datang dari anak dan orang tua, diajak bicara, diajak duduk bareng, terbuka lah gitu kan, terbuka, orang tua juga terbuka, anak digali gitu kan, terus masukan dari BK dan sebagainya. Jalan keluarnya paling tidak anak ini tetap bisa sekolah, di sini juga bisa aman dengan mungkin ya. Kalau datangnya mengundurkan diri dari orang tua itu lebih aman dibandingkan dengan dikeluarkan ya. Sehingga anak masih bisa sekolah. Sehingga pengunduran itu alasannya kan ada alasan. Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai orang tua dari bla gitu kan, mengundurkan diri si anak saya gitu kan, dengan alasan mau pindah sekolah ke mana, pesantren atau kemana. Dengan terbuka seperti itu diajak bicara, memang berat orang tua, tapi setelah disampaikan berbagai macam alasan dan sebagainya, kemudian bukti-bukti KJP, kemudian dia akan punya KJP. Namanya dikeluarkan, KJP tidak akan tidak dapat KJP, kemudian sekolah mungkin susah cari, apalagi di tengah-tengah bukan pada saat PPDB dan sebagainya. Disitulah alhamdulillah akhirnya dengan diskusi bersama dan sebagainya, orang tua juga akhirnya menerima dengan baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi tidak langsung mengeluarkan Bapak ya, tapi mencari alternatif jalan lain. Betul. Untuk mendapatkan solusi terbaik gitu ya. Salah satunya tadi menjalin komunikasi dengan orang tua peserta didik tersebut. Baik Bapak, keputusan yang sangat solutif ya Bapak ya. Kemudian gini Pak, jadi dalam modul yang sudah kami pelajari terdapat dua macam yaitu kasus ya, dilema etika dan bujukan moral. Dimana kalau dilema etika itu merupakan benar versus benar, kalau bujukan moral itu benar versus salah gitu. Nah, jadi menurut Bapak bagaimana cara Bapak untuk membedakan antara mana sih yang merupakan dilema etika dan manakah yang termasuk bujukan moral? Kalau bujukan moral kan kaitan dengan aturan ya, salah, ya kan, benar salah gitu kan ya, ada aturan di sekolah gitu kan, tapi kan ada etika moral dilema etika benar dengan benar yang memang itu menjadi pertimbangan dari sisi kemanusiaan, dari sisi keadilan, dari sisi kebajikan, itu harus dipertimbangkan. Kalau kita terleks kepada dilema moral, artinya hitam putih gitu kan, ini kita harus mempertimbangkan masa depan semuanya. Jadi harapan saya sih, saya harus lebih bijak lah istilahnya dalam mengambil keputusan. Walaupun di dalam aturan harus begini, kita harus cari jalan keluar yang terbaik. Di antaranya yaitu saya diantaranya mengenai dilema etika, benar versus benar ya kan. Mungkin menurut aturannya benar, menurut kebijakan juga benar gitu kan, harus begini. Tapi kita ambil jalan tengahnya gitu kan. Jadi tadi kita berkomunikasi dengan orang tua sebaik mungkin lah. Memang tidak semua itu
harus taat dengan aturan ya Pak ya. Betul. Tapi juga harus ada pengecualian terkadang gitu ya. Betul, Tidak betul. dibutuhkan dibutuhkan gitu ya Pak. Betul. Baik, jadi kan Bapak tadi sudah bisa membedakan antara dilema etika dan bujukan moral. Kemudian menurut Bapak bagaimana mana nih yang lebih susah bagi Bapak untuk memutuskan atau menyelesaikan masalah tentang dilema etika dan bujukan moral tersebut? Yang paling susah sebenarnya kalau menurut saya ada dilema etika ya. Ya karena sama-sama ini benar dan jelas gitu. Ini benar ini gimana, sehingga kita harus duduk bersama dengan kepala dingin memilah-milah ya kan informasi atau penyebabnya istilahnya ya kan, kemudian alternatif permasalahannya dan sekian alternatif mana yang kira-kira paling rendah akibat atau dampak buruknya ya, baik itu bagi sekolah terutama dan juga bagi subjek atau orang yang kita hadapi gitu kan, seperti itu. Oke, baik, jadi memang dilema etika ya Pak yang lebih susah atau lebih membutuhkan banyak pertimbangan gitu ya Pak. Kalau bujukan moral kan sudah jelas tuh mana yang benar, mana yang salah, sedangkan dilema etika kan sama-sama benar dan kita harus memilih tadi Bapak sampaikan memilih penyelesaian yang paling minim dampaknya gitu ya Pak ya. Baik, luar biasa Bapak. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan, bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menguntungkan kebajikan. Baik tadi yang dilema etika ya Pak ya. Cara Bapak untuk menimbang-nimbang dalam pengambilan keputusan seperti apa? Jadi untuk mengambil keputusan atau menimbang-nimbang keputusan itu selain secara pribadi kita juga harus punya kemampuan bagaimana permasalahan tersebut. Tapi tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus mendapat dukungan dari lingkungan kita. Contohnya di sini ada tim manajemen kita libatkan, bapak ibu guru kita libatkan. Jadi keputusan yang kita ambil itu setelah mendengarkan dari berbagai sumber, dari guru yang mengajar, dari wali kelasnya, kemudian dari guru BK-nya, dari tim manajemen kesiswaan terutama. Jadi disitulah informasi kita sampaikan, kita ulas, kita bahas, kemudian kita ambil keputusan ya. Setelah dilihat ini cenderungannya ini lebih baik gitu kan, dan semua menyetujui. Nah itu kita nyaman, jadi kita mengambil keputusan itu sudah mempertimbangkan dari berbagai sumber, ya kan, sudah diajak bicara, sehingga setelah selesai tidak akan timbul masalah lagi gitu kan. Kan jangan sampai menyelesaikan masalah timbul masalah, harapannya kan sekecil mungkin lah istilahnya, baik itu dari internet sendiri, ini penting, dan juga dari luar. Kalau dari internet sudah tidak ini nanti bahaya. Jadi kita harus bisa menyelamatkan dalam mengambil keputusan, semuanya enak gitu kan, semua diajak bicara gitu kan. Baik, jadi menjalin komunikasi ya Pak ya, komunikasi dan kolaborasi ya, dengan dari dukungan lingkungan. Betul. Seperti halnya tim manajemen, termasuk wakil ya, para wakil, kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana, kemudian juga guru, wali kelas, kemudian guru BK seperti Pak ya, dan lain sebagainya pihak yang terkait untuk sebagai meminta masukan mungkin ya Pak, meminta masukan sebagai bahan pertimbangan Bapak nanti dalam mengambil keputusan gitu ya Pak ya. Baik, kemudian adakah langkah-langkah atau strategi atau mungkin prosedur yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini Pak? Yang biasa saya lakukan tentu ya langkah awal adalah ada koordinasi dengan tim, dari mulai tim yang paling ini adalah para wakil, tim manajemen terutama para wakil kita dudukkan, digali komunikasi permasalahannya apa gitu kan, kemudian saya sudah sejauh mana saja gitu kan, baru dari situ kita baru keluar melebar gitu kan ya.
ke wali kelasnya, guru BK-nya gitu kan, ke bapak ibu guru. Sebab kalau langsung ke mohon maaf bapak ibu guru dan sebagainya, ada yang sepertinya tahu gitu, padahal tidak tahu gitu kan. Jadi lebih baik yang sudah dipercaya, yang paling dekat dulu dengan kita, yang artinya bisa seperti apa nih harusnya baiknya bagaimana gitu kan. Jadi saya menjalin koordinasi di dalam intern manajemen ya, kemudian komunikasikan dengan yang lainnya seperti itu. Jadi menjalin koordinasi dulu yang pertama tim manajemen dulu ya Bapak ya, ya betul. Masuk ke para wakil, Betul. ke kepala sekolah, kemudian baru ke bawah, Ya, misalnya wali kelas dan guru atau guru BK betul, gitu ya betul. Pak ya. Betul. Jadi itu tahapannya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan selama ini dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Bapak? Hal yang dianggap efektif dari segi waktu ya, dari segi waktu tentunya tadi kita terbuka dari awal, ada keterbukaan kepada semua, kemudian prosesnya dari awal sudah benar sosialisasinya gitu kan ya. Itu dilakukan, SOP-nya dilakukan, seperti kasus terkait dengan pelanggaran tata tertib, artinya tata tertib itu sudah sampai kepada semua stakeholder ya. Intern dulu kita sampaikan seperti ini, kemudian kalau sudah paham semua, kemudian kepada orang tua dan kepada siswa gitu kan, dan kepada masyarakat, termasuk diantaranya komite sekolah kita ada ajak bicara. Jangan sampai di luar sudah tahu sementara wali kelas saja tidak paham. Iya. Nah ini jadi dijalin komunikasi secara berjenjang, diantaranya sosialisasi lah contohnya dalam hal sosialisasi tata tertib itu diantar, itu lebih efektif. Jadi kalau terjadi permasalahan kita kan sudah mensosialisasikan, bahkan sudah menandatangani di atas materai ya. Kalaupun terjadi kemudian orang tua merasa tidak ini, berarti kan dia hanya tanda tangan di atas materai, tidak dibaca. Padahal kan kita sudah mengingatkan, sudah mensosialisasikan. Jadi kita sudah melakukan itu terkait dengan kegiatan itu. Baik, jadi menjalin komunikasi termasuk keterbukaan dan sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait. Betul. Agar nanti kedepannya lebih aman, Ya, lebih bisa berjalan dengan lebih efektif istilahnya, lebih ya. efektif seandainya terjadi sesuatu udah langsung nyambung gitu kan. Ya. Baik Bapak. Nah, kemudian dalam modul yang sudah kami pelajari, dalam pengambilan keputusan dilema etika itu terdapat 3 prinsip Bapak. Yang pertama itu ada end-based thinking, yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian ada rules-based thinking berbasis peraturan, kemudian ada care-based thinking, yaitu berbasis rasa peduli. Biasanya kalau dalam pengalaman Bapak, dari pengalaman Bapak penyelesaian kasus ini, yang paling sering Bapak pakai prinsip yang mana Bapak? Hasil akhir, peraturan atau rasa peduli? Tentunya peraturan yang ini kan ya, peraturan yang menjadi dasar. Apalagi kita sebagai sekolah formal yang memang punya aturan dari kementerian, kedinasan, dan dinas pendidikan gitu kan, kita berpijak berarti sampai di sekolah pun ada tata tertib, baik itu bagi bapak ibu guru, karyawan maupun peserta didik ya. Jadi inilah yang menjadi pegangan pijakan kita, sehingga kalau kita akan memutuskan masalah, kita lihat aturan ini gitu kan, sambil kita juga artinya mempertimbangkan yang lain tadi, ada kebajikan yang lain untuk pertimbangkan. Jadi enggak terlebih situ langsung diterjemahkan, tapi kita juga kalau seperti tadi yang permasalahan yang saya sampaikan ya, kita punya dasar tata tertib, tapi tetap kita harus melihat kebajikan, kemaslahatan bagi yang lain gitu kan. Di situ kita padukan gitu, tapi dasarnya kita perhatikan. Jadi apa-apa udah tenang, kita atur aja ini. Kalau ada apa-apa, karena kan apa yang kita putuskan itu pasti ada tantangan dari luar, ya kan? Bisa aja orang tua mengadu ke pihak ketiga, kepada wartawan, LSM dan sebagainya. Tentu kalau kita berdasarkan aturan, kita akan lebih
apa namanya bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Ya, jadi kalau saya rangkum tadi sebenarnya semuanya sudah Bapak pakai ya prinsipnya ya. Tapi Bapak tadi utamanya peraturan dulu gitu Bapak ya. Tapi terus mempertimbangkan juga rasa peduli, prinsip rasa peduli, kemudian juga kemaslahatan ya Bapak ya, untuk kebaikan bersama itu hasil akhirnya. Hasil luar biasa Bapak. Kemudian selama menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan kan pasti banyak tantangan nih Pak. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bapak? Ya, tantangannya diantaranya memang dari luar ya, dari luar. Contohnya model LSM atau wartawan yang tidak jelas ya. Karena keputusan kita kalau ini bisa dipelintirkan istilahnya, kita bicara A, kemudian pihak yang merasa dirugikan menjadi A, B, bahkan sampai Z sampainya ya. Sehingga disitulah kita harus berhati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan, karena apa yang kita putuskan kalau menurut kita benar bisa diputarbalikan oleh pihak yang lain. Tapi saya yakin kalau memang sudah berdasarkan aturan dan memang ini adalah hasil pemikiran bersama, ya itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira apapun nanti ada pengaduan dari mana kita sudah siap. Baik, jadi menurut Bapak tantangan Bapak selama ini itu lebih dari pihak luar ya Pak ya. Jadi lebih tadi disampaikan misal nggak sesuai dengan kenyataan, kenyataannya A bisa jadi B atau bahkan sampai Z gitu ya Bapak ya. Iya, baik. Kemudian dalam penyelesaian masalah nih Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau aturan atau prosedur dalam menyelesaikan kasusnya? Ada jadwal tidak ada ya untuk memutuskan suatu permasalahan ya atau keputusan dalam mengambil keputusan. Tidak ada jadwal tertentu, artinya permasalahan itu kalau memang timbul tentang permasalahan besar ya, kalau permasalahan kecil kan intinya pribadi aja bisa segera diselesaikan. Yang membutuhkan ini bersama tentunya sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Adapun kalau ada permasalahan yang harus diselesaikan terkait dengan hasil dari evaluasi kegiatan, tentu kita kan misalnya jadwalkan di akhir tahun pelajaran sebagai disitulah kita rembuk bersama ya, forum resmi istilahnya ya, forum resmi untuk rembuk bersama bagaimana hasil evaluasi dan menatap ke depan ya, hasil dari refleksi, kemudian bagaimana ke depannya gitu ya, semacam programnya seperti apa, kemudian tentu kaitan dengan anggaran kalau sekolah ya, dimana anggaran pun itu mohon maaf untuk tahun ini umpamanya, jadi susunya di tahun 2022 itu yang kadang-kadang sinkronnya itu agak ada perbedaan lah istilahnya. Jadi sebenarnya dalam penyelesaian kasus itu tidak ada terjadwal ya Pak? Tidak. Jadwal khusus tidak ada. Tapi kalau ada kasus ya lebih baik segera diselesaikan gitu ya Pak ya? Betul. Ya. Lebih cepat lebih baik. Kemudian mungkin kalau jadwal tertentu pun untuk akhir tahun ya Pak ya, ada evaluasi atau mungkin rapat akhir tahun ya, ada rapat kenaikan kelas atau kelulusan seperti itu ya Pak ya mungkin ya. Jadi rembukan dalam forum guru gitu ya Pak ya. Baik. Kemudian tadi kan Bapak juga sudah menjelaskan bahwa seseorang yang membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan adalah salah satunya tim manajemen, yaitu para wakil dan turun ke guru, wali kelas, guru BK dan sebagainya. Kemudian mungkin ada faktor lain Bapak yang mungkin bisa mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, sebagai sekolah formal di bawah dinas Sudin gitu ya, tentu saya pribadi sebagai pimpinan berkomunikasi dengan pengawas, dengan satlat, satuan pelaksana, kemudian suku dinas, kemudian dinas. Ya, itulah istilahnya orang tua kita gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa saya komunikasikan dengan beliau gitu, sebagai orang tua kita atau pimpinan kita yang harus jadi pegangan.
Baik, jadi untuk salah satu faktornya, beberapa faktor yang istilahnya mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan adalah tim manajemen tadi yang intern sekolah, kemudian naik ke satla, kemudian ke pengawas, terus ada juga sudin dari dinas gitu ya Pak ya. Baik, luar biasa. Pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Hal penting ya. Yang pertama tentunya ada komunikasi dan kolaborasi ya. Komunikasi, ada kolaborasi dalam mengambil keputusan. Artinya harus dikomunikasikan ya sejelas-jelasnya permasalahan yang ada, kemudian kita secara bersama-sama ya. Bukan one man show, tapi sebagai sebuah tim yang solid ya, sehingga apapun nanti ada pengaruh dari luar kita sudah sama bahasanya, sudah satu bahasa gitu kan. Yang lain saya kira mengikuti. Jadi ada kolaborasi sebuah tim yang kuat, kemudian ada komunikasi. Contohnya sosialisasi bagian dari komunikasi, baik intern maupun keluar gitu kan. Itu diantara yang saya Jadi yang dari pengalaman Bapak tadi perlunya atau sangat pentingnya ya Pak ya, komunikasi dan kolaborasi antar pihak terkait gitu ya Pak ya, tim manajemen, internal sekolah ataupun nanti keluar gitu ya, yang tadi pengawas dan sebagainya, dalam mengambil keputusan yang bisa memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan Bapak gitu ya Pak ya. Luar biasa Bapak. Alhamdulillah. Semua pertanyaan sudah terjawab dengan luar biasa dari Bapak Suherman. Insya Allah nanti saya bisa mengambil banyak masukan dari Bapak, banyak pengalaman-pengalaman yang bisa saya ambil dari Bapak, sehingga saya walaupun sekarang belum jadi pemimpin, insya Allah nanti kalau ada rezeki, amin, insya Allah, bisa mengambil banyak pembelajaran dari Bapak ya, sebagai pemimpin yang sangat bijaksana. Semoga Bapak diberikan kesehatan dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin, dimudahkan semuanya Bapak ya. Amin, amin. Sekali terima kasih. Juga sukses selalu, sehat selalu. Insya Allah ini bagian dari proses. Istilahnya hasil tidak akan menyalahi proses ya. Prosesnya sudah baik, hasilnya juga insya Allah. Amin. Terima kasih doanya Bapak. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf telah menunggu waktunya Bapak ya. Iya, tidak apa-apa, senang ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bu Lili? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, mohon izin. Saya Lili Septiana Wulandari, calon guru penggerak angkatan 7. Saya memiliki tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon izin waktunya sebentar ya Bapak ya. Iya, silakan Bu Lili. Baik Bapak. Nah, Bapak selama ini kan sudah memiliki banyak pengalaman. Nah, selama Bapak menjadi pemimpin, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh minta tolong diceritakan Bapak? Iya, baik Bu Lilin. Di setiap sekolah pasti ya ada kasus-kasus yang dihadapi. Ya, misalnya kasus yang memang teknis mengenai pembelajaran. Anak-anak misalnya malas belajar, motivasi kurang, nilainya kurang, dan lain-lain. Tapi biasanya itu biasa diselesaikan oleh teman-teman guru yang mengajar. Namun ada juga memang kasus-kasus yang dimana penyelesaiannya dilematis untuk kami sebagai pemimpin. Kalau kita mengambil opsi A benar, opsi B juga benar, namun kami harus mengambil keputusan. Dan ini memang yang dilematis itu yang kami anggap memang perlu pemikiran-pemikiran bersama teman-teman. Oke, baik. Masya Allah, luar biasa. Kemudian biasanya lantas keputusan apa yang Bapak putuskan dalam masalah tersebut? Salah satu contoh kasus saja. Ya, khususnya memang kasus yang kaitan dengan dilematis ya, Bu Lili.
ya kita memang harus berdiskusi ya, berkomunikasi dengan teman-teman para wakil. Ini kalau kasusnya kaitan dengan kesiswaan, kami coba diskusi dengan para wakil kesiswaan, dengan guru BK ya, sebagai teman-teman kami yang ada di sekolah, untuk kami diskusikan bersama untuk bisa mengambil suatu keputusan di mana keputusan itu yang paling kurang potensi ya, paling kurang resikonya, demikian. Oke, baik, tadi berarti koordinasi dan komunikasi dengan wakil kurikulum, wakil kesiswaan dan yang lainnya, dan juga guru BK ya, Bapak ya. Ya, siap. Kemudian dalam modul kami yang sudah kami pelajari ada 2 jenis dilema ya Bapak ya, yaitu dilema ITK di mana itu merupakan kebenaran versus kebenaran, kebenaran lawan kebenaran. Kemudian bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan dengan kesalahan gitu ya Pak ya. Nah, dalam kasus yang biasa muncul yang Bapak tangani selama ini, mana Bapak bisa mengidentifikasi yang mana dilema etika, yang manakah yang merupakan bujukan moral itu seperti apa? Ya, misalnya begini, ada kasus siswa ya, yang seperti di sekolah kita ini sebentar lagi harus dia ujian. Namun anak-anak tidak mau masuk sekolah, tidak mau mengikuti ujian. Ini dilema bagi kita. Apakah kita harus mengeluarkan anak-anak tersebut, atau anak ini kita suruh ujian, tapi kan tidak mau ke sekolah. Ini ada kebijakan yang harus kita ambil, yaitu dengan jalan, karena anak tidak mau ke sekolah, berarti kita harus alternatif lain yang kita tempuh, yaitu misalnya siswa tersebut mengikuti ujian di rumah. Baik, berarti itu termasuk ke dilema etika ya Pak ya, jadi kebenaran lawan kebenaran, seperti itu ya. Baik, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan, yang mana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Nah, ini pasti berat. Dilema etik ini kan memang alternatif di mana keputusan pasti ada positif dan negatifnya. Walaupun orang menganggap bahwa itu adalah keputusan benar semua, tapi pasti ada celah bahwa kelebihan dan kekurangan. Jadi kita harus mengambil yang paling sedikit resiko yang menjadi keputusan kita. Baik, jadi pasti keputusan itu memiliki positif dan negatifnya ya Pak. Jadi kita harus memilih keputusan yang paling minim resikonya nanti. Baik Bapak. Kemudian adakah langkah-langkah atau strategi yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah, terutama dilema tadi? Ya, langkah-langkah yang memang kami lakukan, yang pertama tadi memang komunikasi ya dengan semua tim yang ada untuk bisa menentukan sifat atau situasi apa terhadap kasus tersebut. Nanti yang kedua, bersama tim juga kita akan mencoba mencari fakta-fakta apa yang menjadi penyebab dari kasus itu. Yang ketiga, kita coba siapa saja sih yang terlibat di dalam kasus tersebut. Lalu kita coba menentukan alternatif atau opsi apa yang harus kita ambil. Ya, yang selanjutnya kita memilah-milah, diskusi bareng bersama, opsi yang paling terbaik itu tadi adalah opsi yang paling sedikit resiko, dan itu yang harus kita ambil. Baik, jadi kalau saya rangkum, komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait ya Pak, terhadap langkah-langkah apa yang selanjutnya akan dilaksanakan, seperti itu. Baik Bapak, kemudian apakah ada hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Jadi seperti ini Pak, dalam modul kami yang sudah diajarkan kan terdapat 3 prinsip. Ada yang pertama, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada end-based thinking, yaitu berbasis hasil akhir pemikirannya. Kemudian yang kedua ada rule-based thinking, yaitu berbasis terhadap peraturan.
kemudian yang ketiga adalah care based thinking, jadi berbasis rasa peduli. Nah, Ya. biasanya yang Bapak anggap lebih efektif selama ini tuh yang mana? Nah, dari ketiga prinsip pengambilan keputusan itu memang kita dari tiga-tiganya itu bukan yang paling bagus ya, tapi memang kita lihat daripada kasusnya. Ada kasus-kasus tertentu memang yang kita harus ambil adalah harus berbasis hasil akhir. Ini kita ambil yang paling banyak manfaatnya. Namun kalau itu dianggap manfaatnya sama, tetapi sangat susah kita mengambil keputusan, maka kita bisa menggunakan prinsip yang kedua, yaitu dengan memperhatikan, menelaah ketentuan-ketentuan yang memang sudah kita buat bersama. Jadi begitu. Baik, disesuaikan dengan kasusnya dulu Ya, ya Bapak ya, kasusnya, mana ya. yang lebih pantas memakai prinsip yang mana, Ya. seperti itu. Baik, kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau mungkin aturan atau prosedur dalam menyelesaikan kasus dilema tersebut? Nah, kalau jadwal ada iya, tetapi memang kita harus melihat kasusnya. Kalau kasusnya itu simple, tidak melibatkan banyak orang, itu harus kita coba langsung selesaikan. Jangan sampai kita tunda-tunda agar bisa masalah itu berkurang ya jumlahnya. Namun kalau kasusnya ini melibatkan banyak orang dan kompleks, ya ini yang harus kita buat jadwal penyelesaiannya. Ya kita akan buat jadwal dan dari jadwal itu nanti kita akan selesaikan masalahnya. Oke, baik. Jadi tergantung kasusnya, Ya, simple atau lebih berat gitu ya, Iya, lebih Pak. berat. Nanti kalau yang simple bisa diselesaikan secara langsung. Kemudian kalau yang lebih kompleks masalahnya harus sesuai jadwal, Iya, dijadwalkan kita buat seperti jadwal. itu. Baik, Bapak, luar biasa. Kemudian untuk tantangan nih, Pak, adakah yang menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, ini biasanya kalau sudah dihadapkan dengan kepentingan, ini kepentingan misalnya di sini kepentingan atasan, kepentingan keluarga, ini yang menjadi tantangannya. Tapi tidak mengurangi nilai hasil keputusan yang kami ambil ya. Karena kalau udah seperti itu, yang menjadi patokan kami adalah peraturan atau ketentuan yang sudah kami buat. Oke, kembali ke peraturan ya Bapak ya. Iya. Baik, kemudian kira-kira adakah seseorang atau faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau seseorang mungkin tidak ya, tapi yang selama ini kami adalah tim. Jadi ada tim di sekolah, ada para wakil yang membantu saya penuh, dibantu juga dengan guru BK, khususnya kaitan dengan kasus dengan anak-anak ya. Kalau ada kasus anak-anak, itu dibantu oleh beliau-beliau itu. Ya, siap. Dia ada tim di sekolah termasuk wakil Ya, kepala di sekolah sekolah. dan guru BK ya Bapak ya. Kemudian juga guru-guru yang bersangkutan yang lain, misal wali kelas dan sebagainya. Ya. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Jadi setelah Bapak menyampaikan tentang kasus-kasus tadi, kira-kira dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Iya, kalau kita sudah bisa mengambil suatu keputusan dari kasus-kasus yang ada, baik kasus yang teknis maupun non teknis ya, yang hubungannya juga dengan dilema etik, kalau bisa terselesai itu kita memiliki kepuasan batin dalam memimpin ya. Namun demikian ada beberapa hal yang mungkin yang menjadi pelajaran bagi teman-teman guru penggerak nanti kalau menjadi kepala sekolah di suatu saat ya. Kalau ada kasus sedapat mungkin bisa diselesaikan dengan segera. Kalau bisa diselesaikan dengan segera, jangan sampai tertunda. Lalu yang kedua, tidak semua kasus ini dipublikasi. Ya. Jadi kita harus melihat kasus-kasus itu yang bisa kita publikasi. Artinya di sini kita harus mampu menjaga kerahasiaan. Ya, jadi
dari semuanya yang bisa dipetik tadi, jangan sampai menunda-nunda ya Menunda. keputusan ya Pak. Dari harus menyelesaikan masalah dengan cepat kalau bisa seperti itu, dan juga menjaga kerahasiaan. Kalau bisa jangan dipublikasikan, apalagi yang menyangkut kasus atau persoalan intern sekolah, gitu ya Pak ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Semoga apa yang sudah saya tanyakan ke Bapak, sudah saya diskusikan dengan Bapak, bisa saya ambil hikmah, ambil pelajaran, pengalaman yang sangat luar biasa dari Pak Basir, yang juga pengalaman sebagai pemimpin sudah sangat lama ya, pasti sudah melewati banyak-banyak permasalahan di sekolah, gitu ya Pak. Juga Pak Basir sehat selalu dan dimudahkan dalam memimpin. Amin. Terima kasih juga Bu Lilin sudah bersama saya. Terima kasih. Semoga sukses jadi guru penggerak. Amin. Terima kasih Bapak. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menunggu waktunya Bapak. Saya Lilin Septiana Wulandari, calon guru penggerak angkatan 7, mendapatkan tugas melaksanakan wawancara sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Mohon izin waktunya Bapak ya. Baik Bapak, pastinya Bapak sudah menjalankan amanah sebagai pemimpin sudah lumayan lama ya Pak ya. Nah, pasti banyak pengalaman-pengalaman yang menarik dalam pengambilan keputusan. Ya kan ya Pak. Berkaitan dengan modul saya yang sekarang ini adalah pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, gitu Bapak ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bapak ya, mohon izin. Pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjadi pemimpin, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin? Nah, di mana masalah itu menimbulkan dilema dengan penyelesaiannya? Bisa kita tolong diceritakan Bapak mungkin salah satu kasus atau salah satu permasalahan? Ya mungkin kalau masalah sih pasti ada ya dalam suatu instansi atau sebagai pemimpin. Tentunya masalah itu juga kan harus diselesaikan, ya. Ya tentunya dalam penyelesaian masalah tersebut, ya kita harus bijak, harus paling tidak dapat memecahkan masalah yang ada itu. Nah, terus yang tadi apa lagi? Mungkin boleh diceritakan Bapak pernah mengalami kasus apa gitu, bisa diceritakan sedikit? Kasusnya ya mungkin tentunya kita di sekolah ada kasus, biasanya kasus peserta didik. Peserta didik itu paling banyak ya. Iya. Tentunya ini kan harus diselesaikan, penyelesaiannya harus bertahap. Ya kadang-kadang penyelesaian ini harus diinformasikan ke orang tua gitu kan. Orang tua kadang-kadang juga nggak mau datang, ini kan harus juga masalah kan. Padahal kita mau menyelesaikan masalah anaknya, orang tuanya nggak mau datang. Nah kita ya harus mengundang berulang-ulang orang tua tersebut. Nah, itu juga masalah kan. Bagaimana supaya mereka bisa datang ke sekolah? Iya benar. Kemudian keputusan apa yang Bapak putuskan dalam masalah tersebut? Misal pemanggilan orang tua murid yang nggak mau datang gitu, selanjutnya keputusan apa yang Bapak ambil? Ya pada akhirnya kalau memang kita untuk memecahkan masalah tersebut, kita punya wali kelas, kita memutus wali kelas untuk mendatangi rumah orang tua tersebut. Sebetulnya kenapa mereka nggak mau datang kan gitu, sehingga nanti dengan datangnya wali kelas sekaligus sebuah undangan supaya orang tuanya bisa datang. Kalau memang nggak datang juga ya langkah selanjutnya sudah disiapkan supaya masalahnya bisa terselesaikan. Oke, siap. Jadi ada beberapa langkah memang, kalau langkah pertama misal tidak terlaksana, ada langkah kedua dan seterusnya. Iya. Bapak ya, menarik. Keputusan yang sangat solutif ya Bapak ya. Iya. Jadi begini Pak, saya ceritakan sedikit yang tentang modul yang sudah kami pelajari mengenai dilema etika dan bujukan moral. Dimana kalau dilema etika itu kan benar versus benar. Kalau bujukan moral adalah benar versus salah. Nah, menurut Bapak, pastinya Bapak kan sudah memiliki banyak pengalaman nih, yang sudah mengalami banyak permasalahan di sekolah tentunya. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang termasuk dilema etika dan mana yang termasuk bujukan moral? Ya kita suatu instansi ini kan punya aturan mainnya ya. Kita berpatokan dengan aturan atau norma yaitu atau undang-undang lah gitu ya ibaratnya.
Jadi kalau misalkan suatu kasus ada hal-hal yang melanggar aturan, berarti kan itu suatu kesalahan kan. Nah, jika ada suatu kesalahan berarti itu kita masukkan ke dalam rujukan moral. Tapi kalau dalam kasus lain tidak ada pelanggaran aturan, kemudian kita harus memilih penyelesaian, berarti itu kita kelompokkan dengan dilema etika. Itu aja. Jadi jika ada unsur-unsur yang melanggar aturan, kita langsung ke kelompokkan ke rujukan moral. Oke, baik Bapak. Jadi menurut Bapak yang mana nih yang lebih sulit antara menangani kasus yang dilema etika atau rujukan moral Bapak? Ya kalau dilema etika itu kan harus memilih di antara dua yang baik ya. Iya. Sedangkan rujukan moral itu kan sudah jelas ada yang salah, ada yang benar. Saya rasa yang sulit ya tentunya yang dilema etika itu. Penuh dilema. Iya, karena itu sumber Karena benar lawan benar ya Bapak. Iya, Itu benar lebih lawan sulit benar. memang. Benar sekali. Kalau yang udah rujukan moral kan udah kelihatan Udah jadi Bapak kelihatan yang mana yang yang benar benar, dan mana yang salah, salah, ya. lebih gampang memutuskan. Baik, luar biasa Bapak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana dilema etika itu kan kepentingan yang sama-sama benar ya Bapak ya, Iya. atau sama-sama mengambil nilai keputusan. Ya, di dalam mengambil keputusan tentang dilema etika di antara pilihan dua yang benar, tentunya ya saya harus melibatkan teman-teman di wakil ya, supaya keputusan yang kita ambil nanti betul-betul hasil pemikiran bersama, karena kita akan laksanakan bersama ya. Karena berdasarkan pengalaman tentunya pemikiran sendiri itu atau pemikiran bersama itu jauh lebih baik dibandingkan dengan pemikiran sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Karena pemikiran sendiri ya hasil sendiri, kalau bersama-sama mungkin kolaborasi dari beberapa pikiran sehingga terpilihlah hasil yang terbaik. Saya rasa kita harus berkolaborasi dengan teman-teman wakil tersebut supaya kita bisa menghasilkan keputusan yang terbaik. Baik, luar biasa. Jadi menjalin komunikasi untuk kolaborasi ya dengan Betul. para wakil Iya. dalam pengambilan keputusan, di mana nanti bisa ada masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan Bapak Iya, memutuskan betul. suatu masalah tersebut ya Bapak ya. Baik, kemudian kira-kira ada langkah-langkah atau strategi ataupun prosedur yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini Pak? Ya, memang untuk menghasilkan sesuatu keputusan yang terbaik kita harus mempunyai langkah-langkahnya. Yang pertama ya tentunya tadi kita mungkin punya kesimpulan tersendiri ya tentang langkah-langkah. Tapi untuk menghasilkan yang terbaik kita juga harus membicarakan dengan wakil-wakil supaya hasilnya itu lebih baik lagi, dengan catatan ya mereka juga harus memberikan informasi-informasi yang benar dan juga yang terbaik, sehingga nanti bisa kita simpulkan suatu keputusan yang terbaik juga. Oke, jadi kembali lagi pentingnya kolaborasi ya dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya Wakasek, di manajemen dan lainnya. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan selama ini dalam kasus-kasus dilema etika, di mana tadi yang benar lawan benar tadi? Nah, yang efektif tentunya kita harus ya berpikir cepat ya, kemudian juga harus segera mungkin mengkomunikasikan dengan teman-teman supaya kasus ini segera terselesaikan dengan baik. Jadi harus langkah cepat gitu Iya, ya betul. untuk menyelesaikan kasus-kasus gitu ya. Salah satunya dengan tetap menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Baik, Bapak, modul yang kami pelajari itu kan untuk dilema etika ada menggunakan 3 prinsip. Iya. Yang pertama ends-based thinking atau berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian rule-based thinking yaitu pemikiran berbasis peraturan. Kemudian care-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli. Nah, kira-kira Bapak selama ini lebih sering menangani kasus yang mana Pak? Apa tadi yang tiga Yang itu? pertama end-based thinking itu yang hasil akhir, Iya. berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua rule-based thinking itu berdasarkan peraturan. Kemudian yang rule-based thinking, care-based thinking itu adalah rasa peduli. Kalau saya sih berpikir mungkin kita membayangkan hasilnya dulu ya. Jadi kita melakukan sesuatu supaya nanti kita punya pemikiran hasilnya bagaimana. Karena kalau kita sudah tahu membayangkan hasilnya,
kita bisa menerapkan langkah-langkah yang bagaimana supaya mencapai hasil tersebut, gitu kan. Saya rasa itu. Jadi kalau berbasis hasil akhir itu memang untuk kepentingan banyak pihak gitu ya. Iya. Siap. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Pasti ada ya Bapak ya tantangan. Pasti ada tantangannya, terutama kita mengurus orang banyak ya. Tentunya beda kepala, beda juga pemikirannya kan. Nah, kita harus menjadikan satu pemikiran bagaimana. Yang pertama ya tentunya kita harus di tingkat pimpinan itu wakil dan staf itu atau manajemen kita harus bermusyawarah dulu untuk memutuskan kebijakan apa, keputusan apa yang harus kita lakukan. Kemudian setelah itu kita harus menyebarkan ke teman-teman yang lain. Nah sekarang yang menjadi masalah kadang-kadang teman-teman yang lain punya pemikiran sendiri kan, dan tentunya akan berbeda dengan keputusan yang kita ambil. Nah tantangannya bagaimana supaya teman yang berbeda tersebut bisa kita beri pemahaman sesuai dengan keputusan yang kita putuskan, sehingga pada akhirnya nanti mereka akan mendukung apa yang kita putuskan, sehingga kebijakan kita nanti di lapangan mereka juga mendukung gitu. Bisa menerima dan Iya, mendukung bisa ya, menerima Bapak. dan mendukung. Baik, jadi itu termasuk tantangan ya Bapak ya, Iya, menyamakan persepsi atau pemikiran Betul. dengan pihak-pihak banyak gitu ya, banyak pihak gitu ya. Jadi kan pasti ada pro kontra. Betul. Apa yang kita putuskan pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Jadi itu memang perlu komunikasi, perlu istilahnya sosialisasi bagaimana keputusan kita diambil sehingga bisa diterima oleh banyak pihak gitu ya Bapak ya. Baik. Kemudian dalam penyelesaian kasus nih Pak, kasus hukum etika itu kan harus diselesaikan. Nah, biasanya Bapak ada jadwal tertentu atau langsung diselesaikan gitu Pak? Iya, biasanya kasus itu saya katakan tadi ini tidak terjadwal ya. Kasus itu datangnya tidak berdasarkan jadwal. Begitu juga penyelesaian kasus, saya pikir juga nggak perlu dijadwalkan, karena kalau dijadwalkan nanti akan molor-molor terus. Kalau ada kasus, kita coba selesaikan secepat mungkin dengan catatan tadi, dengan langkah-langkah ya tentunya kita berkomunikasi dengan teman-teman wakil dan sebagainya yang berkompeten dengan kasus tersebut. Kemudian kita selesaikan secepat mungkin. Jadi tidak berdasarkan jadwal gitu ya. Jadi itu aja. Ya, jadi kalau memang ada kesempatan bisa selesai cepat lebih baik Iya, ya Pak itu ya, lebih baik. harus diselesaikan dengan cepat. Baik. Tadi kan seseorang yang membantu Bapak untuk mempermudah pengambilan keputusan salah satunya ada tim manajemen ya, Betul. para wakil dan sebagainya. Kemudian mungkin ada faktor-faktor lain Pak selain itu? Ya tentunya faktor-faktor yang lain, mereka kan juga punya kemampuan yang berbeda ya. Tentunya punya masukan-masukan juga yang kira-kira yang mendukung dari keputusan kita gitu. Itu aja. Jadi keputusan kita berdasarkan dari kemampuan para wakil itu punya kemampuan yang berbeda karena mereka mempunyai tugas mereka kan beda-beda. Nah, masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Itu yang kita ambil menjadi masukan buat kita. Ini masukan-masukan para wakil sangat penting ya Pak Sangat ya? penting ya. Untuk memiliki fokus sendiri, Betul. kesesuaian sendiri, prasarana sendiri. Iya, ya, iya. Pak. Baik, luar biasa Bapak. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, hidup saya katakan adalah masalah, jadi masalah harus segera diselesaikan. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara menghasilkan keputusan yang terbaik. Ya tentunya kita dalam penyelesaian masalah harus bekerja sama dengan pimpinan-pimpinan wakil ya, supaya keputusan yang kita ambil itu menjadi keputusan yang betul-betul hasil pemikiran bersama dan yang terbaik menurut kita. Jadi itu. Jadi intinya yang bisa saya petik dan tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa memang kolaborasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait itu sangat perlu, sangat penting ya Pak ya, untuk sebagai masukan kita dalam mengambil keputusan gitu ya Pak ya. Jadi untuk mempertimbangkan dan akhirnya
memilah dan memutuskan Betul. pengambilan keputusan yang Yang terbaik untuk terbaik. semuanya. Baik, luar biasa Oke. Bapak, alhamdulillah semuanya sudah saya tanyakan. Insya Allah apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, pengalaman yang sangat luar biasa bisa menjadi masukan saya nanti ke depannya. Jadi terima kasih Bapak, mohon maaf telah menunggu waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.